Maka Nabi SAW menyuruh kita jangan dicari-cari kesalahan orang. Wallah jemaah, ana punya 1000 kesalahan, ana punya puluhan ribu mungkin dosa-dosa yang antum nggak tahu, tapi ana punya. Istri ana sebagiannya tahu dengan kesalahan. Orang tua ana, ya dia hidup sama ana, dia tahu kesalahan anak. Kakak beradik ana, ya mereka juga melihat ana berbuat salah karena ana kumpul sama mereka. Tapi kita manusia, jangan sok suci. Kesalahan orang lain itu masih mungkin karena antum kan melihat luarnya doang. Antum nggak tahu dengan isi hati dia, antum nggak tahu dengan kondisi jiwa dia. Boleh jadi secara zahir dia berbuat salah, tapi di hatinya ada rasa takut kepada Allah dan penyesalan yang antum nggak tahu. Antum nggak tahu. Tapi kalau kesalahannya antum kelihatan, sedangkan diri antum tahu dengan isi hati antum tahu dengan kekurangan antum. Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya ma'syar man amana bilisanihi wa lam yadkhulil imanu qalbah. Wahai orang-orang yang beriman dengan lisannya, ya dia beriman dengan lisan, tapi iman itu belum masuk ke dalam hatinya. Ternyata ada orang yang secara lahiriah, secara penampilan, oh muslim. Kita dengarkan 2 kalimat syahadat yang dia ucapkan, tapi ternyata iman itu belum masuk ke dalam hati. La tu'dzul muslimin wa la tu'ayyiruhum. Kata Nabi SAW, kalian jangan menyakiti orang-orang Islam, jangan mencela mereka, jangan. Wala tattabi'u auratihim, jangan diburu, jangan dicari-cari, jangan dimata-matai kekurangan-kekurangan mereka. Cuma kita ini punya banyak kesalahan. Itu yang namanya manusia. Kullu bani Adam khata'. Ada stempel ketika kita lahir ke muka bumi ini. Stempel itu mengatakan engkau pelaku dosa. Setiap yang lahir. Kullu bani Adam khata'. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Sebaik-baiknya orang yang berbuat salah adalah yang bertobat. Tapi banyak di antara kita melihat kepada kekurangan, lupa dengan taubat dia. Dan itu terjadi di masa sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Bagaimana kisah seorang wanita yang dirajam gara-gara berzina. Iya, betul dia berzina. Dia mengakui perzinaannya. Dia hamil dari hasil zina. Dan anak itu lahir sebagai anak zina yang dinisbatkan kepada ibunya yang pezina. Betul. Ketika dirajam sampai mati, Nabi SAW hendak mensolati perempuan itu. Apa kata salah seorang sahabat? Atusalli alaiha wa qad zana. Gimana engkau hendak mensolatin dia sedangkan dia sudah berzina? Bayang ya, bagaimana besarnya perbuatan zina, menjijikkannya perbuatan zina. Bahkan perempuan ini dirajam sampai mati karena zina. Sahabat ini mengatakan, atusalli alaiha wa qad zana. Gimana ya Rasulullah, engkau mensolatin dia udah berzina. Apa kata Nabi SAW? Mengajak sahabat ini untuk memandang dari sudut yang lainnya. Laqad tabat taubatan law qusimat ala 70 min ahli al-Madinah lawasi'at. Perempuan ini sudah bertobat. Kalau tobatnya dibagikan kepada 70 penduduk Madinah, cukup mengampuni dosa mereka. Kita lihat jemaah, ada orang memang pelaku kejahatan, kita tahu dia melakukan dosa besar, tapi boleh jadi dia sudah diampuni sama Allah, sedangkan kau belum. Maka Nabi SAW menyuruh kita jangan dicari-cari kesalahan orang. Wallah jemaah, ana punya 1000 kesalahan, ana punya puluhan ribu mungkin dosa-dosaan yang antum nggak tahu, tapi ana punya. Istri ana sebagiannya tahu dengan kesalahan. Orang tua ana, ya dia hidup sama ana, dia tahu kesalahan anak. Kakak beradik ana, ya mereka juga melihat ana berbuat salah karena ana kumpul sama mereka. Tapi kita manusia, jangan sok suci. Maka Nabi SAW menyebut jangan dicari-cari kesalahan orang-orang Islam. Fa inna man tatabba'a aurata akhih. Karena barang siapa yang mencari-cari kekurangan, kesalahan saudaranya, tatabba'allahu auratahu. Allah akan memburu kesalahan. Yang sejatinya semua yang engkau kerjakan direkam. Allah akan buru kesalahan. Wa man tatabba'allahu auratahu yafdahu walau fi jawfi rahli. Barang siapa
yang diburu sama Allah kesalahannya, maka dia akan dilecehkan walaupun dia di dalam rumah. Dibongkar semua kesalahan.